Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Superjal. Pada video kali ini kita akan belajar pemrograman dasar PLC dan HMI atau Human Machine Interface dari nol. Adapun PLC yang digunakan yaitu PLC Omron. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk belajar pemrograman dasar PLC ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak ada, Pak. Ada. Oke. Saya share saja ya. Oke, jadi di versi itu ini kita yang ada tuh versi CJ, CS ya. Yang tipe modular sama yang ada tipe compact, ada yang lama tapi ya. Nah, di sini di versi itu CIO ya, core input output. Jadi dimulai dari nol ya. Misalnya kalau inputnya dipasang kosong, berarti bitnya bit berapa gitu ya, 0.00 sampai 0.15 ya. Inputnya juga sama nih. Ya, ini input misalnya kalau awalnya taruh input berarti tadi mulainya dari kosong ya. Kalau output setelahnya berarti 1.00 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau misalnya saya share di sini. Nah, di sini ini misalnya modul input ya, ini modul output ya. Makanya awalnya misalnya ini 0.00, ini 1.00 gitu. CIO-nya. Jadi tapi kalau ini bisa dibalik ya, bisa dibalik. Jadi kalau misalnya kita lanjut lagi, kemudian ada work area ya, ada work area ini dari W ya. Kita bisa pakai W 0.00 sampai W 5.00 sampai W 5.15 ya. Ini banyak sekali yang bisa digunakan sampai W 511 ya. Nah, W 15.00. Nah, ini work area-nya. Jadi ada CIO, work area, ada timer, counter gitu ya. Kalau timer sama counternya ini pengalamannya sama ya. Jadi kalau misalnya penulisan programnya nggak boleh sama nantinya. Ini ada DM ya, data memori dari D0 sampai D32767. Oke, yang awalnya aja kita masuk ini tadi di work area-nya dari W00 sampai W15 dalam bentuk word ya. Karena satu word ada 16 bit, berarti W00 sampai W0.15, W100 sampai W1.15, sampailah misalnya W11.00 sampai W11.15. Ya, dalam bentuk bitnya. Nah, kita masuk ke latching ya, set, reset, sama keep ya. Ini sama semua nih ya, ini sama semua. Ya, kalau misalnya ini di kontrol konvensional relay, misalnya kita menghidupin lampu. Jadi kalau tombol ya, tombol start ini ditekan. Nah, ini kita pakai relay ya, kita kunci ya, hidupin koilnya, maka otomatis kontaknya akan bekerja, kontak relaynya buat ngidupin lampu. Ya, kalau tombol startnya dilepas, masih bekerja karena ada kuncinya di sini. Nah, ini kalau matikannya gimana? Ya tombol stop ya. Tombol stop. Nah, ini konvensional relaynya. Jadi kalau misalnya dipakai PLC ya nanti ini di tombol start, stop ini dihubungkan ke modul input PLC. Inputnya lampu dihubungkan ke
PLC. K1-nya relay bisa kita pakai di work area-nya. Kita buka misalnya program fluid sim-nya misalnya, dia seperti apa kalau dia rangkaian relay misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini kelihatan fluid sim-nya. Kelihatan, Pak. Nah, oke, nanti tugasnya itu eh, tetap bikin program PLC-nya, HMI-nya sama fluid sim-nya ya. Jadi fluid sim ini kalau di rangkaian relay-nya seperti apa. Jadi harus paham. Ya, saya kasih contoh misalnya supply-nya di 24 volt, ininya misalnya 24 volt ngidupin relay misalnya 24 volt. Ini nolnya ya. Jadi kita kasih tombol misalnya tombol ya push button ya. Nah, push button ini misalnya ini open ya. Ya kelihatan agak nyambung ya. Kalau yang ini nah ini nyambung nih. Nah, yang satunya nyambung ya. Ya, ini bisa start, ini stopnya ya. Ini kita bisa kasih label. Nah, ini relaynya. Ini coil relaynya. Jadi misalnya kita ngidupin coil relaynya K1 misalnya, kita kasih labelnya K1 ya. Nah, ini tombol startnya, ini kita kasih label, kasih teks ya. Ini tombol start misalnya ya. Nah, ini kita copy misalnya. Ini tombol stop. Nah, di sini jadi kalau misalnya di awal ya, ini kita sambungin ya. Kita sambungin ya. Jadi kan kalau di relay itu ada namanya coil sama kontak. Nah, kontaknya mana? Ini coilnya. Kalau coilnya dapat tegangan, otomatis kontaknya akan bekerja semua. Nah, kontaknya mana? Kontaknya kita bisa pakai ini Maxfit nih. Nah, di sini kita bisa pakai buat ngidupin misalnya hidupin lampu ya. Jadi yang normally open akan nyalakan lampu. Lampunya nah ini dia nih indicator light ya. Ya. Jadi tinggal kita hubungkan ya, nanti tinggal letaknya tinggal kita pasang-pasang ya. Jadi kalau ini kita bisa hubungkan di sini. Ya, kalau nulisnya, kalau kontaknya, kalau misalnya koilnya K1, ini kontak apa nih? Nah, ini kita bisa masukin nih labelnya sama ya, berarti kontak punyaan relay ini. Maka otomatis akan nampil ini kontak normally close-nya, ini kontak normally open-nya nih. Ya, di nomor 2 ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan, ya kalau tombol start-nya kita tekan, lampunya akan bekerja. Kalau dilepas, dia akan mati ya. Nah, bagaimana supaya dia masih bekerja gitu ya? Nah, berarti butuh apa? Butuh apa? Kunci ya, Pak? Ya, kita kasih pengunci ya. Jadi sekali aja ditekan tombol ya, tombol ditekan, eh, kemudian dilepas ya. Dia harus masih tetap hidup. Ya, berarti makanya di relay ini kita makanya gunakan relay, nggak bisa langsung hidupin lampu. Kalau hidupin lampu ya dia nggak akan bisa kunci. Kuncinya dari mana? Ya dari kontak dari relaynya gitu ya. Kalau tadi ini langsung dipasangin di lampu ya dia nggak bisa kuncinya nggak ada, dari mana kuncinya. Ya makanya ngidupin kita gunakan relay supaya dia sekali tekan saja dia hidup, dilepas masih tetap hidup. Yang kuncinya dari kontak relaynya.
Ini kita copy saja ya. Nah, ini kita masukin nih. Yang putusnya di mana putusnya? Putusnya kan ketika dilepas, start ditekan, nyambung. Ya, kalau dilepas kan dia putus. Nah, supaya dia masih tetap nyambung bagaimana? Nah, nyambungnya kita kasih kunci. Nanti alirannya akan lewat bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita jalankan lagi, ya, kalau misalnya kita tekan, ya, dia alirannya masuk nih. Nah, pertama dia akan masuk alirannya harusnya masuk hidupin K1. Coil K1 dapat tegangan, maka otomatis kontaknya akan bekerja. Ini K1-nya akan dari open jadi close sehingga ngidupin lampu. Kalau ini nyambung masih tetap ya. Kalau startnya saya lepas, nah otomatis dia putus ya. Tapi karena dia sudah bekerja, kontak-kontaknya sudah bekerja, ini akan nutup juga. Maka aliran arusnya akan lewat bawah gini ya. Sehingga masih tetap lampunya bekerja. Ya, ini nggak akan mati-mati sampai tombol stopnya ditekan. Ya, sampai tombol stopnya ditekan, dia otomatis langsung mati gitu ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, kalau enggak saya kalau misalnya program di PLC-nya seperti apa misalnya? Ya, kita misalnya saya buka hampir sama ya. Ini kita file new saja. Ya. Ini misalnya pakai CJ1M, ini toolbar. Ini CPU-nya settingnya pakai CPU 11. Misalnya kita oke saja. Nah, langkah yang pertama yang kemarin adalah kita bikin I/O table-nya ya. Kalau misalnya pakai yang CJ, otomatis tipe modular itu berarti harus dikonfigurasi I/O-nya semua. Modul-modulnya harus dikonfigurasi semua. Kalau nggak dikonfigurasi, otomatis dia tidak akan jalan nantinya. Misalnya tadi di empty slot-nya ini saya masukin ya empty slotnya di basic IO misalnya ID 211 itu ya yang ada nih ID 211 oke saja. Kemudian berarti ini lihat nih pengalamannya ya, berarti kalau misalnya ini input berarti ini kosong nih CIO 0. Yang ini kalau misalnya yang slot satunya kita masukin di basic IO-nya OC ya. OC itu ya ini tergantung nanti yang ada di PLC-nya apa tipenya. Kita di sini adanya OC 211. Ya, nanti disesuaikan sama modul yang terpasang. Ya, ya berarti ini alamatannya 1. Alamatnya 1. Ini kita close saja. Ya, jadi kalau sudah berarti kalau tinggal kita bikin aja tadi programnya ya. Nah, awalnya yang lebih bagus kita bikin lebih mudah itu buat pemrograman kita bikin di simbol dulu. Jadi kalau misalnya suatu plan pasti banyak ya IO-nya ya, mungkin sampai ratusan bisa jadi. Ya, kalau udah ratusan wah akan langsung lumayan pusing juga kalau langsung ditulis programnya ya satu-satu. Nah, baiknya itu kita bikin simbol dulu ya. Kita bikin simbol, kita klik aja sebelah kanan insert simbol ya. Ini kita semuanya kita masukin dulu, kita tulis dulu. Inputan PLC itu apa saja kita tulis dan kita kasih alamatnya. Ya, outputnya juga sama gitu ya, semuanya. Ya, jadi tinggal kita masukin. Nanti tinggal kita klik-klik saja. Misalnya name misalnya tadi ya. Saya contohkan tadi namanya tombol start ya. Start ini data type-nya ini karena dia on off, ini tipenya boolean. Bool itu boolean. Ini kalau diklik ini banyak. Ya, kalau misalnya on off saja 0 atau 1, ini tipenya boolean. Address-nya kalau karena dia input tadi ya. Tadi sudah kita konfigurasi IO-nya, IO table-nya ini tadi di 0.00 ya. Nah, ini address-nya start ya. Kemudian stop-nya kita masukin semua. Tadi inputnya ada berapa? Ada 2 input kan? Ada start stop ya. Ini alamatnya address-nya 0.01.
Ya, ini bebas, pengamatannya bebas. Nanti tinggal disesuaikan dengan pemasangan di modul input PLC-nya. Jadi kalau misalnya 01, nanti ya di terminal 01 masukinnya. Kalau ini di terminal 00 di modul inputnya, itu ya. Nah, outputnya apa? Tadi outputnya hidupin lampu ya. Ya, lampu. Nah, ini sama data type-nya anak 0 atau 1, on atau off. Data type-nya boolean, ininya address-nya dimulainya dari tadi di CIO-nya 1 ya. Mulainya berarti dari 1. 1 bit ke berapa? Misalnya bit ke 00. Atau saya juga bisa nulis bit ke 15 juga boleh. Ya. Berarti nanti dihubunginya di terminal 15 ya. Ini pengalamatan ini boleh saja nanti disesuaikan dengan instalasi di PLC-nya. Oke, nah misalnya seperti itu. Kemudian apalagi? Saya mau karena dia tadi kita pakai relay ya. Nah, relaynya itu bisa kita gantikan di dalam work area PLC-nya ya. Jadi kalau misalnya lampunya memang langsung 24 volt ya bisa langsung ya. Jadi kalau misalnya lampunya AC juga nanti disesuaikan sama modul output PLC-nya yang AC. Kalau enggak, ya bisa juga pakai relay juga tetap gitu ya. Nah, ini saya mau coba di sini saya gantikan karena dia eh, apa lampunya hanya 24 volt, berarti bisa dihubungkan langsung di output modul output PLC-nya. Kita algoritmanya kita pakai di work area misalnya. Work area-nya berapa? Misalnya tadi kita simpan di relay-nya namanya K1. K1 tadi di work area-nya berapa tadi? Kan bisa dimulai dari W ya. W0 sampai W5111 kalau nggak salah tadi. Watt-nya. Berarti kalau bit-nya berapa? Nah, ini sama tetap boolean juga ya. Nah, ini kita tulis nih address-nya W ya. W misalnya kita pakai W0 misalnya. W0 titik ya, bit ke berapa? Ya. Bit ke 00 sampai bit ke 15 yang Anda bisa gunakan ya. Misalnya bebas saja, misalnya bit ke 1 misalnya. Misalnya bit ke 1, oke ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita masuk lagi ke sectionnya. Ini kita tinggal bikin saja ya. Kita tinggal bikin saja kontaknya. Kita klik ya kontaknya, kita ambil, kita cari di sini. Start misalnya ya. Oke, kemudian stopnya kita klik. Nah, ini stop. Ya. Kemudian kita kasih koilnya ya. Koilnya kita masukin ini K1 ya. Jadi ngidupin K1 dulu. Kemudian ini K1. W K1 ya. Nah, ini K1 ya. Ini nggak usah dibikin di sini, nanti dia otomatis akan nyusun sendiri ya. Kita klik saja di sini, dia akan nyusun sendiri. Nah, ini buat kuncinya ya, kita kasih ini saja, klik ya sini, kita klik lagi kontaknya. Nah, kita tinggal pilih ininya K1 ya. Oke. Kemudian dari K1 ngidupin lampu. Dari K1 ya ngidupin lampu. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita jalankan di simulation di Work Online Simulator, ya. Jadi kalau misalnya menjalankannya seperti ini. Jadi tombolnya ditekan sekali, kemudian dilepaskan ya. Jadinya tombol yang di sini ditekan dulu sekali nih. Ya, ditekan itu tombolnya berarti value-nya kasih 1 ya, set. Ya. Kemudian tombolnya dilepas ya, berarti diklik lagi, Anda harus value-nya Anda kasih 0. Oke, nah ini tetap ini putus ya, tapi tetap lampunya masih nyala ya. Makanya ini penguncinya lewat bawah alirannya. Ya, artinya kapan? Kalau tombol stopnya ditekan ya. Kalau tombol stopnya ditekan, berarti ininya mensimulasikannya tombol stopnya ini ada klik 2 kali, kasih di value 1, ditekan ya, nyambung deh ya.
kasih value 1. Ya, dia akan mati. Kemudian tombol stopnya Anda lepas, berarti kasih value-nya 0. Ya, lepas kan value-nya 0. Oke. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Dia matiin simulasinya, work on simulator lagi ya. Nah, dia akan mati gitu ya. Sama kalau keep sama ini juga sama ya. Apa tadi set sama reset ya. Jadi kalau misalnya ini kalau duplikat input boleh, tapi yang nggak boleh itu adalah duplikat output ya. Jadi kalau misalnya ini saya masukin start juga, misalnya ini start juga sini ya. Ini saya kemudian setnya ini pakai yang ini ya. Nah, instruction ini ya. Ini kita tulis set ya. Kemudian spasi ya. Misalnya saya langsung masukin alamatnya misalnya 1.00 misalnya. Nah, ini matiin ya resetnya. Di sini klik juga. Ini ditulis stop berarti buat matinya stop. Ininya tetap sama pakai ini. Ininya tulisnya reset ya. Ya, reset tuh udah set spasi, alamatnya harus sama set ini. Ini bukan duplikat namanya ya. Yang maksudnya duplikat itu sama lampunya, alamatnya nggak boleh sama. Oke. Sama kalau keep juga sama nih. Kalau keep juga sama. Ini misalnya ini start juga ya. Nah, start misalnya ini keep-nya misalnya alamat, kita tulis aja keep. Nah, ini keep spasi ya, spasi alamatnya kita bedakan 1.01 karena nggak boleh sama outputnya. Nah, set sama resetnya dia gabung di sini ya, dalam satu orang ini digabung. Ini misalnya kita masukin stop. Ya, kita hubungkan saja di sini ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita jalanin sama aja. Ya, online simulator. Ya, kalau tadi startnya saya tekan, otomatis dia akan hidupin ini ya, lampu ya. Nah, ini semuanya hidup nih semua nih. Ini satu ini berarti hidup. Kalau startnya saya off kan ya, nah, dia harus masih hidup. Nah, ini masih hidup semua. Nah, itu fungsinya sama. Kalau stopnya saya tekan, saya on kan berarti ya, saya kasih value 1, di on kan, ya dia akan mati. Ini juga 0 mati, ya off. Ya, kalau saya lepas tombol stopnya, berarti kasih value 0, masih tetap 0. Oke, itu dia buat di set sama resetnya ya, sama keep semuanya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau di timer ya, kalau di timer tadi pengamatannya sama, timer sama counter ya. Tapi nanti pemrogramannya nggak boleh sama nih. Nah, pemrogramannya nggak boleh sama. Jadi kalau misalnya timernya sudah dipakai T1, nanti counternya jangan C1 juga. Misalnya C2, misalnya gitu. Karena nanti pengamatannya sama. Dari T0 sampai T4095. Sama ini C0 sampai C4095. Nah, di counter itu dia ada pagar ya. Jadi kalau misalnya konstanta yang diinginkan 5 detik, berarti nulisnya nanti 50. 50. Oke, nah kemudian ada lagi di sini misalnya bikin program PLC dia menggunakan apa pada diagram waktu timer berikut misalnya. Misalnya inputnya di on kan ya, dari off ke on. Nah, ini timernya akan bekerja misalnya tim 001-nya ini akan bekerja sampai 2 detik ya. Nah, 2 detik misalnya, berarti 2 detik inputnya di off kan. Nah, otomatis di sininya ini masih off juga ya. Nah, ini timernya settingnya
kalau dia settingnya 5 detik, sudah di 5 detik ya, dia off, habis itu dia inputnya di on kan lagi, dia on 5 detik dia mati ya. Ini outputnya on sini ya. Kalau misalnya ini off, ini ke on, kemudian kalau sebaliknya ini on, kemudian ke off ya. Itu di timernya. Kalau misalnya satu lagi, misalnya di counter sama. Kalau di counter sinyalnya tadi ada dua, ya, sinyal pulsa sama sinyal reset ya. Jadi kalau pulsa dia on, dia off, on, habis itu off lagi. Jadi kalau tombol tekan pertama off kan, ditekan on, dilepas off gitu. Ya, kemudian ditekan lagi on, habis itu dilepas off. Ya, ini baru dua pulsa masuk ya. Kalau selama sinyal resetnya belum masuk, ya dia nggak akan ngitung. Jadi dia akan ngitung sampai sinyal resetnya pertama off, ya, kemudian sampai reset value-nya di sini sampai misalnya 3, maka di sini outputnya dia on, output 1.02-nya, ini output 1.03-nya dia off. Sampai kapan kalau misalnya sinyal resetnya di on kan, ya, maka otomatis outputnya dia off, output 1.02-nya. Nah, kemudian yang 1.03-nya dia on. Nah, itu seperti apa itu programnya gitu ya. Kalau di sini programnya, nah, jadi tadi di timer tadi hanya satu sinyalnya, inputan sini hanya satu saja. Ya, dia akan ngereset kalau inputnya ini off, otomatis dia akan ngereset timernya. Tapi kalau di counter harus di sinyal resetnya harus dimasukkan. Ya, kalau di counter ada dua inputan, sinyal pulsa sama sinyal reset ya. Nah, di sini ini ada konstantanya, ini set value-nya. Ya, kalau 50 ini berarti konstantanya 5 detik ya. Nanti dikali 100 milisecond. 5 detik ya. Kalau misalnya yang counter, ya berarti kalau 3 ini adalah misalnya sampai 3 kali. Tergantung pemakaiannya. Kalau misalnya dipasang kontaknya normally open seperti ini, jadi ketika dia inputnya dia on, ini timernya akan bekerja ya, masih on terus ya. Ini timernya akan bekerja ya sampai 5 detik, maka kontaknya akan berubah. Yang normally open jadi close, hidupin 1.00, yang normally kontaknya normally close jadi open ya. Sehingga dia akan matikan 1.01. Nah, begitupun sebaliknya kalau dia di counter. Ya, di counter ini juga kalau misalnya dia kapan dia hidupnya nih? Hidupnya kapan? Kalau misalnya inputnya ini sinyal pulsanya 0.01 ini sudah masuk 3 kali ya. 3 kali on off on misalnya. Nah, dia udah masuk di sini ngidupin 1.02-nya. Nah, kemudian kalau yang kontak NC-nya buat awalnya hidup, ketika dia sampai ngitung 3 kali dia akan putus. Ya, itu di counter ya. Jadi pembukaannya seperti itu. Ya, kalau di timer ini ya nulisnya tinggal sama juga. Misalnya saya tulis misalnya start di sini ya. Start ini timernya di sini juga nih. Ya, new version instruction. Tinggal ditulis aja tim ya. Tim. Nah, tim spasi ada 2 nih. Pertama address numbernya misalnya 0 ya. Tim 0 spasi lagi konstantanya misalnya konstantanya 30 ya. Berarti 3 detik. Ya. Ini 3 detik. Oke, kemudian kalau di sini kemudian buat dia hidupnya misalnya ini kita kasih alamatnya T, ya ini nulisnya T0 langsung ya. T0. Jadi kontak normal opennya T0. Nah, ini tinggal ngidupin misalnya lampu juga misalnya 1.02 misalnya. Nah, seperti itu.
Kalau di kita kasih kontak NC misalnya, sama juga nih T0, T0. Nah, ini alamatnya kita kasih misalnya 1.03 outputnya. Nah, kalau di counter juga sama ya. Misalnya masukin di counter misalnya nulisannya seperti ini. Misalnya berarti kalau kita start hidupin ya. Ini di counternya ya, di counternya tulisnya aja CNT. Ya, CNT spasi. Nah, jangan 0 lagi tapi 1 ya. Ya, karena nggak boleh sama alamat di timernya. C1 kasih pagar lagi misalnya 2 kali, 2 misalnya. Berarti 2 pulsa masuk gitu ya. Nah, ini ada sinyal pulsa sama sinyal resetnya. Sinyal resetnya misalnya dimasukin. Misalnya stopnya sinyal resetnya. Ya. Nah, seperti ini tinggal dihubungkan saja. Ya, ini ambalan connect mode ini tinggal ditarik saja, lepas gitu ya. Ya, jadi jangan sampai ada yang merah. Kalau merah ini belum bisa di transfer programnya. Kemudian kalau misalnya kita simulasikan, oke, jadi kalau misalnya tombol startnya saya tekan, ya saya on kan ya, saya on kan terus tapi ini, ya dia baru bisa ngitung 3 detik yang tadi nyala. Nah ini kontak opennya jadi close kalau sudah hitung 3 detik. Yang ini yang close jadi open sehingga yang ini akan mati ya. Oke, kalau di counternya belum nih ya, kan baru satu ya, baru satu pulsa ya. Kalau saya off kan, kalau sinyal di timer saya off kan, otomatis dia akan ngereset. Nah, lihat ya. Ketika dia off sinyalnya, ini akan reset timernya. Ya, ini otomatis ini akan off juga balik kondisi seperti sedia kala. Yang ini tetap nyambung, hidupin ini 103. Kemudian kalau saya hidupkan lagi, yang kedua ini berarti nanti yang counternya jalan nih. Oh, counternya belum dihidupin lampunya ya. Oh, counternya belum dihidupin lampunya, belum dipasang outputnya ya. Kalau misalnya saya pasang di outputnya, misalnya tadi CNT nulisnya C ya, C aja, C1 berarti. C1 ya. Hidupin outputnya 1.04. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kontak NC-nya ya. Kontak NC-nya C1 juga misalnya. Ini hidupin mohon maaf ini lisensinya habis ternyata ini. Ya, nggak lupa, Pak. Jadi 40 menit habis ya. Aduh, tadi pakai akun prodinya sudah dipakai sama yang lain. Nanti bikin lagi berarti. Jadi kaget juga tadi langsung tiba-tiba langsung mati ya. Nah sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mau ditanyakan nggak? Silakan. Cukup, Pak. Nah cukup ya. Ya jadi Lanjut tadi aja, Pak. lanjut ya. Jadi kalau misalnya C ini C01-nya ini alamatnya misalnya 1.05 ya counternya. Ya ini tinggal di ini kan saja, otomatis dia akan masuk nyambung ya. Kalau misalnya kita jalankan tadi di simulation, ya di counternya tadi berarti dia ngitungnya sampai 2 kali ya pulsa masuk. Nah ini pulsanya di awalnya ini kalau untuk NC sudah nyambung dia ya. Ya dia akan counternya akan ngitung kalau startnya ini masuk 2 kali. Masuk 1, value-nya 1 on ya, kemudian kita off kan lagi ya. Oh ini sudah masuk nih, udah 2 ya, masih nyimpen dia tadi ya sampai sinyal resetnya off ya. Nah kita off kan, nah dia kalau sudah ngitung sampai 2 kali sinyal pulsanya masuk lagi, dia nggak akan ngitung lagi karena sudah ngitung sampai 2 kali ya. On kan dia nggak akan ngitung lagi, tetap 0 masih. Ya, dia bisa ngitung lagi kalau apa? Kalau misalnya sinyal resetnya ini masuk ya. Sinyal resetnya masuk, stopnya di on kan ya. Nanti ditekan buat ngereset, kasih value 1, ya dia on, dia akan reset lagi nih 2 ya. Berarti bisa ngitung lagi.
Selama sinyal resetnya on, dia ada pulsa, dia nggak akan bisa ngitung. Ya, dia nggak akan bisa ngitung. Dia akan bisa ngitung kalau sinyal resetnya off. Ya, sinyal resetnya dia off, stopnya dia off, kemudian sinyal pulsanya dia masuk sampai 2 kali tadi. Masuk sekali, satu, ya, kita off kan lagi, enter lagi, masuk value-nya satu lagi. Nah, dia udah kedua, dia akan pindah. Oke, dia akan matinya di off kan. Ya, ini ini mungkin itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? HMI sudah bisa buatnya? Belum, Pak. Saya buka lagi ya. Ini seksi desainernya, tampilannya. Anda tinggal klik aja file new ya, new project. Ya, ini modelnya kita yang ini model touchscreen-nya itu ini macam-macam ya. Nah, yang kita ada tuh NS5 SQ0 V2 ya. Nah, ini dia. Sistem versinya sudah nggak apa-apa. File name-nya bebas ya, Anda namakan apa saja. Ini browse-nya juga bisa disimpan di mana gitu ya. Oke, misalnya di oke saja misalnya. Ini red, kita namakan projectnya bedain aja dulu. Oke, misalnya ya. Ini screen-nya. Nah, ini tampilannya warnanya hitam ya. Ini bisa Anda ganti background-nya. Anda bisa klik sebelah kanan screen-nya. Ya, screen-nya Anda bisa ganti warnanya di background, misalnya terserah Anda. Misalnya kuning atau apa. Nah, buat gedeinnya Anda bisa view, zoom ya. Anda bisa masuk ke 200% misalnya. Nah, buat dia tadi tombol, ya di tombol ininya di PB ya. Di PB Anda tinggal tekan saja, ini tombolnya on off-nya itu di PB. PB di sini misalnya tekan, ya ini disesuaikan sama alamatnya tadi, sama alamat PLC-nya. Jadi kalau tombol start tadi alamatnya 0.00. Anda bisa tekan saja. Nah, ini alamatnya serial 0.00. Ini namanya bisa Anda tulis di label. Ya, Anda bisa teks atributnya itu. Anda bisa misalnya tulis Arial misalnya ya di 8 misalnya. Ya bebas ya. Nanti tinggal dipilih-pilih saja. Misalnya start. Ya, nah ini start ya. Ini stopnya kita bisa copy juga bisa, atau ditulis lagi nggak apa-apa. Ya, atau di copy juga nggak apa-apa. Copy V ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Ini tombol stopnya. Tombol stopnya berarti alamatnya 0.01. Berarti bitnya itu bit ke-1. Nah, seperti itu. Labelnya bisa Anda ganti stop misalnya. Oke, nah hidupin lampu, Anda bisa pakai bit lamp ya. Anda bisa pakai bit lamp. Nah, ini juga kalau mau lampunya model-model yang bagus gitu ya, Anda bisa klik 2 kali. Tapi yang penting alamatnya dulu, alamatnya disamakan. Alamatnya tadi kalau ini 1.15 ya yang awal ya. Ininya Anda di load sininya 1 ya. Ininya bitnya bit ke-15 ya. Atau Anda bisa langsung ngesetnya di set ini ya. Ini berarti word-nya word 1 CIO. Ini areanya banyak ya. Ini HR, AR, DM gitu ya. Ini tapi karena di alamat input dan output di CIO ya, common IO-nya ini word-nya word 1, di tadi outputnya bitnya bit ke-15. Ini hostnya di serial. Nanti komunikasinya di serial. Kemudian kita oke saja. Ini nah tadi color-nya tadi kalau mau ganti tipe-tipe lampunya atau semuanya tadi ya. Ini bisa di select save ya. Nah, misalnya saya ganti di lampu misalnya ya. Default
ya, atau yang di BMP juga nggak salah ada ya. Nah, ini lampu LED misalnya ya. Nah, macam-macam dia. Ya, suka-suka nanti ya. Misalnya awalnya kalau dia off-nya apa? Ini kan on save ya. On save misalnya warna hijau. Ya, ini bisa kita individual saja. Oke, misalnya. Ya. Nah, ininya kalau matinya misalnya warnanya merah misalnya. Atau masih sama kayak tadi juga nggak apa-apa. Misalnya masih tetap misalnya. Ini nggak masalah. Kalau mau diganti juga yang ini warnanya merah, Anda klik juga individual, ini ya pilihnya merah. Individual ya, jadi masing-masing dia. Nah, udah situ. Jadi kalau ini tampilannya merah berarti ya off save-nya ya, tampilan awalnya. Ya. Jadi ketika misalnya seperti ini kalau menulis nama-namanya Anda bisa pakai label ya. Bisa Anda label misalnya buat kendali lampu misalnya. Anda klik saja labelnya kendali lampu misalnya. Anggaplah seperti ini. Nah, backgroundnya biar dia sama kuning juga, Anda title-nya dimatiin saja. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa kalau misalnya sudah dibuat ini harus di save ya. Ini save all aja. Kalau enggak nanti setiap perubahan kalau nggak di save all itu nanti masih yang lama dia nggak nyimpen ininya, nampilinnya ya kalau di HMI-nya. Jadi buat ngejalaninnya bisa balik lagi ke apa ke CX programmernya. Nah ini buat ngejalaninnya misalnya ya. Ini ngidupin lampu di sini ya. Nah ini kita berarti kalau jalaninnya pakai HMI bisa Anda simulation langsung start PLC PT Integrated Simulation. Nah ini tinggal di oke saja. Nah ini kalau kita lihat di tampilannya, saya lihat tampilannya ya di tes modenya nih. Nah ini tes modenya nih. Nah ya kelihatan ini ya. Kalau saya view, saya zoom di 200. Nah ini ya, ya Anda bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya tadi saya on kan start ya, start saya tekan ya, dia nyala lampunya. Kalau dilepas ya dia masih nyala. Ya. Kalau stop ditekan dia akan mati. Ya, seperti itu. Jadi di sini dia akan cepat sekali dia kalau nggak dikunci dia nggak akan nyala buat di HMI-nya juga. Oke, saja ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke. Jadi kalau di oh ya, satu lagi berarti kalau di bagaimana HMI dibuat di lampu ya. Nah, kita bikin misalnya kalau buat di timer sama counternya seperti apa ya. Ya, misalnya eh share satu lagi di sini ya. Nah, buatnya misalnya start dia ditekan ya, dia ngidupin lampu. Nah, tadi lampunya amatnya berapa dia itu? Alamatnya saya buka dulu. Ya, saya mau pakai yang timernya ya. Timer ini lampunya ini timernya 10 ya. Lampunya pakai 1.02 misalnya ya. Sama kalau yang satunya lagi ini 1.4 yang kita bisa bikin misalnya ya. Misalnya tadi tombol start ditekan, kita bikin lampu juga lah ya. Ini lampu timer nih ya. Kita copy, pastekan ya.
Nah, misalnya sini ini yang timer nih. Ya. Ini nah buat di timernya kita bisa tampilkan dia hitungannya ya. Kita bisa pakai namanya itu numeral display input ya. Ya, ini Anda klik saja 2 kali ya. Nah, ini Anda bisa pilih unsend 1 word atau di BCD ya, unsend 1 word misalnya. Nah, alamatnya, addressnya ini Anda tinggal set ya. Setnya tadi timer misalnya, timernya 0. Timer, ini wordnya word 0 ya. Kalau 1 nanti ganti 1. Sudah, oke. Nah, ini digitnya ya. Digitnya mau sampai 55, sampai 5 angka atau mau 3, diinikan saja. Ini kalau misalnya tampilannya 3. Ya, jadi kalau 5 ininya 0-nya 5. Kemudian kalau counter juga sama tadi ya. Kalau counter misalnya ini timer ya. Saya masukin yang counter misalnya ya. Ini saya masukin, saya copy lagi yang buat di counternya. Jadi 1 titik ini berapa alamatnya? Oh, ini harus diganti dulu nih. Ini tadi alamatnya ini di versinya di timer tadi 1.02 ya kalau ini ya. Jadi 3 detik dia ngidupin 1.02, yang satunya lagi misalnya counter 1.04. Berarti ini kita ganti nih. Ya, ini 1.02 ya. Kita ganti nih 02. Oke. Nah, kalau yang di sini 1.04 nih, 1.04 buat counter misalnya. Nah, ini kita ganti counternya berarti alamatnya C1 ya. Addressnya ini kita ganti set. Ya, kita pilih areanya ya. Areanya kita pilih counter, tapi wordnya word 1 ya. Oke, ini oke juga ya. Kita save all. Jangan lupa di save all. Nah, kemudian kita tes lagi, kita jalanin lagi. Di kita buka lagi di sininya. Sales programmernya kita bisa jalankan simulation start PT integrated ya. Simulation. Oke, ini sudah masuk ya. Lihat ininya. Ini share lagi tes modenya. Nah, oke, ini tes modenya ya. Nah, lihat tuh. Ya, ini langsung nampil ya. Jadi settingan di awal dia 30 ya. Nah, ini ininya 2 ya tinggalnya. Ya, kalau kita tekan start, tekan sekali ya. Yang sekali nanti yang call counter belum hidup. Tapi timer sudah mulai ngitung ya. Start. Nah, lihat ya. Ini, oh, kenapa timer yang nggak ngitung? Timernya kenapa nggak ngitung? Ada yang tahu? Ya, karena kenapa? Karena dia nih saya ini kan lagi. Ya, lihat ya di sini ya. Nah, timer ini kan start ya. Start ditekan. Ya, ini kan ini startnya ini ditekan habis itu langsung off lagi dia gitu ya. Ya kan ditekan tekan ini bukan yang kuncinya ya. Nah, ini yang bukan kuncinya. Jadi kalau ini start ditekan dia langsung off. Start ditekan langsung off sehingga tadi timernya nggak akan bekerja. Makanya kalau ini startnya bisa yang di sini yang dikuncinya. Berarti kalau bisa dikuncinya Anda bisa ngambil yang di K1-nya. Ya. Di K1-nya sinyalnya ya. Ya, sinyal K1-nya buat ngidupin. Ya, buat ngidupin timernya gitu ya. Nah, saya off-kan lagi dulu. Nah, ini saya tutup lagi dulu. Oke, jadi yang ini kita masuk lagi
Nah, di sininya ini kita pakai alamatnya dari K1 ya tadi ya di programnya ya. Di programnya aja yang diambil. Eh, nah, ini nih. Di timer ini kita ambilnya dari K1 saja. Ya, dari K1 nih. Nah, jadi dia ngunci ya. Setelah ditekan dia akan ngunci terus nih sampai stopnya ditekan gitu ya. Makanya timernya nanti akan ngitung terus. Itu. Itu bedanya kalau jadi nggak akan bisa masuk tadi di HMI-nya. Kalau ini kan simulasikannya kan tadi ditekan dikasih logika satu terus gitu ya. Kalau dikasih logika off dia akan mati. Oke, ini saya kemudian kayak kita jalankan lagi simulation, start PLC lagi, integration. Oke, ini kita lihat. Nah, lihat sekarang ya. Nah, di sini tadi ya, ini masih tetap nyimpen dia ya. Jadi masih nyimpen. Kalau kita reset, kita stop ya, stop dia reset nih. Nah, reset counternya di 2 ya. Kita start ya. Kalau start di sini, ini nyala dan ini hitung nih ya sampai 3 detik dia nyala ya. Lampunya. Kalau ini counternya dia akan nyala lagi kalau apa? Kalau start ini saya tekan lagi. Nah, ya udah ngitung 2 detik dia akan mati. Ya. Dia akan sampai set value-nya P2 pulsanya masuk ya dia hidup nih ya lampunya. Saya stopkan dia akan mati semua. Oke. Oke, ada di sini ada yang mau ditanyakan? Udah Pak, cukup. Cukup ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya ditunggu ya. Yang kemarin juga tuh ya tugasnya ditunggu. Baik, Pak. Baik Pak. Terus ya.